Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadila, NPM 2202120060. Di sini saya akan mengangkat tema terkait perkembangan atau evolusi infrastruktur TI, era mainframe umum dan komputer mini, era komputer pribadi, era klien atau server, era komputasi perusahaan, dan era komputasi cloud dan mobile. Video ini dibuat bertujuan untuk tugas akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baiklah, langsung saja latar belakang. Perkembangan atau evolusi infrastruktur teknologi informasi atau TI telah melalui beberapa era penting yang mencerminkan perubahan besar dalam cara komputer digunakan, didistribusikan, dan terintegrasi dalam lingkungan bisnis dan kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan setiap era. Yang pertama, era mainframe dan komputer mini pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Karakteristik utama: komputer berskala besar atau mainframe digunakan oleh organisasi besar untuk pemrosesan data yang kompleks. Akses: menggunakan terminal dumb atau tanpa kemampuan pemrosesan sendiri. Contohnya, sistem perbankan dan pemerintah menggunakan IBM mainframe. Komputer mini atau lebih kecil dari mainframe muncul untuk kebutuhan komputasi yang lebih terjangkau seperti universitas atau perusahaan menengah. Selanjutnya, era komputer pribadi atau PC. Pada tahun 1981 sampai dengan sekarang. Transformasi besar. Komputer menjadi milik individu, bukan hanya organisasi. Pelopor IBM PC pada tahun 1981 dan Apple Macintosh. Selanjutnya, karakteristik, yaitu komputer menjadi alat kerja pribadi digunakan untuk pengolahan kata, spreadsheet, dan hiburan. Selanjutnya ada dampak. Demokratisasi akses TI, perusahaan mulai memberikan komputer pada tiap karyawan. Selanjutnya, era klien atau server pada tahun 1980-an akhir sampai sekarang. Konsep utama: komputasi dibagi antara server atau penyedia layanan atau data dan klien yang mana peminta layanan. Selanjutnya, efisiensi. Klien mengolah sebagian data, tidak sepenuhnya bergantung pada server. Kemudian contoh, sistem email perusahaan, sistem database internal. Adapun dampaknya yaitu arsitektur jaringan menjadi penting, mendukung multitasking dan konektivitas antar pengguna. Selanjutnya, era komputasi perusahaan atau enterprise computing. Pada tahun 1990-an sampai dengan sekarang, yang mana fokus utamanya integrasi seluruh fungsi TI dan organisasi besar. Kemudian teknologi utama yaitu ERP, CRM, dan sistem manajemen data terpusat. Infrastruktur, server besar, jaringan internal atau LAN, pusat data. Dampaknya, TI menjadi tulang punggung proses bisnis, bukan sekedar alat bantu. Lanjut, era komputasi cloud dan mobile pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Karakteristik: data dan aplikasi tidak lagi bergantung pada perangkat lokal. Kemudian, cloud computing menyediakan layanan TI atau menyimpan software, server melalui internet. Selanjutnya, mobile computing, smartphone, dan tablet mungkin menggunakan akses data kapan saja, di mana saja. Contohnya, Google Drive, Microsoft Azure, Amazon Web Service atau AWS, aplikasi mobile banking. Dampak: fleksibilitas kerja tinggi, biaya infrastruktur lebih efisien, dan mendorong transformasi digital. Selanjutnya yaitu adapun kesimpulannya, setiap era dalam evolusi TI menunjukkan pergeseran dari sistem yang bersifat sentralisasi dan terbatas menuju model yang lebih terbuka, fleksibel, dan mudah diakses. Inovasi ini memungkinkan organisasi dan individu untuk bekerja lebih efisien dan produktif dalam lingkungan digital yang terus berkembang.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.